Misteri Gunung Lawu sudah bukan rahasia lagi. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kabupaten Karanganyar, Ngawi dan Magetan ini memang terkenal keangkerannya. Meski gunung yang dahulu bernama Wukir Mahendra ini sudah terkenal dengan keangkerannya, namun tak menyurutkan para pendaki untuk menaklukkan satu-satunya gunung yang memiliki 3 puncak ini. Kali ini kisah misteri pendakian ke Gunung Lawu dibagikan oleh 3 orang pemuda asal Jakarta melalui channel YouTube Sumur Adi Wijaya pada Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Ketiga pemuda asal Jakarta itu adalah Rian, Adi dan Putra. Ketiganya memang senang berpetualangan mendaki gunung. Dan kali ini, ketiganya sepakat naik ke gunung yang memiliki ketinggian 3.265 mdpl. Setelah menentukan hari keberangkatan ke puncak Gunung Lawu, ketiganya sepakat naik kereta api dan bertemu di stasiun Pasar Senen. Salah satu pendaki bernama Rian biasanya selalu memiliki kebiasaan selalu membeli buah-buahan untuk bekal naik ke puncak. Rian beranggapan, buah-buahan bisa sebagai pengganti air minum bila haus. Namun karena mereka datang di stasiun kereta terlambat, Rian pun tak jadi membeli buah-buahan dan memilih langsung naik ke dalam kereta. Di dalam kereta, ketiganya saling bercerita tentang pengalaman mereka naik ke puncak gunung. Sampai akhirnya karena kecapean, ketiganya tertidur pulas. Dalam tidurnya, ketiganya bermimpi sangat aneh dan mengerikan. Andi bermimpi ada sebuah kabut yang mengelilingi Rian sampai akhirnya Rian menghilang ke dalam kabut. Begitu pula Rian bermimpi kalau dirinya melihat Putra dililit akar pohon yang sangat besar. Dan Putra bermimpi bila dirinya melihat seluruh tubuh Andi dipenuhi dengan lintah. Kendati ketiganya bermimpi sangat buruk dan mengerikan, namun mereka bertiga tidak menceritakan apa yang mereka mimpikan dalam tidur setibanya di stasiun Solo Jebres. Mereka beranggapan, kalau mimpi hanyalah sekedar bunganya orang tidur. Setibanya di stasiun Solo Jebres, ketiga pemuda ini pun mampir ke kedai kopi sambil minum mobil menunggu mobil charteran yang membawa mereka ke Gunung Lawu tiba. Saat menunggu, salah satu pendaki bernama Rian pamit hendak ke kamar kecil untuk buang air. Saat keluar dari kamar mandi, Rian berpapasan dengan seorang nenek. Nenek itu menawari buah pada Rian. Sebenarnya Rian ingin membeli buah yang ditawarkan sebagai bekal untuk naik ke puncak Gunung Lawu. Namun karena uang yang dia bawa ditaruh di warung kopi, Rian batal dan menolak membeli buah yang ditawarkan nenek itu padanya. Nenek penjual itu tersenyum. Dan sebelum pergi nenek itu mengatakan sesuatu pada Rian. Awakmu bakal jemput salak iki, dan kemudian nenek itu menghilang. Rian tidak begitu memperdulikan ucapan nenek tersebut. Karena dia menganggap nenek itu pedagang yang biasa berjualan di stasiun Solo Jebres. Rian pun kembali ke warung di mana mereka menunggu mobil charteran. Akhirnya mobil charteran pun tiba. Mereka bertiga naik dan berangkat menuju ke pintu pendakian puncak Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto. Gunung Lawu, selain memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling dan puncak tertinggi yaitu Hargodumilah, juga memiliki 5 pos pendakian ke puncak Gunung Lawu. Kelima pos pendakian ke puncak Gunung Lawu itu adalah Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Candi Ceto, Jogorogo dan Singolangu. Singkat cerita, mereka pun tiba di pos pendakian Candi Ceto sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Candi Ceto, mereka tidak langsung naik ke puncak. Ketiganya sepakat tidur terlebih dahulu di posko pendakian. Baru sekira pukul 14 mereka pun berangkat naik ke puncak Gunung Lawu. Perjalanan ketiganya dimulai dari Candi Ceto, Candi Ketek, pos 1, pos 2, dan sampailah mereka di pos 3 berjalan lancar tanpa hambatan. Di pos 3, mereka bertemu dengan pendaki lain yang tengah bermalam. Sambil menyeduh kopi yang airnya diambil dari sebuah paralon, Rian melihat di rombongan pendaki itu lagi makan buah. Saat melihat pendaki makan buah Rian berucap, "Nyesel aku tadi tidak beli buah," ucapnya. Mendengar ucapan Rian, kedua temannya meminta dia tidak memikirkan buah dan fokus pada jalur pendakian. Setelah cukup beristirahat dan salat maghrib,
mereka pun berjalan menuju dan pos 4 dan akhirnya jam 21 waktu Indonesia Barat mereka tiba di pos 5 yang biasa disebut bulak peperangan. Bulak peperangan ini merupakan area padang rumput yang luas. Semula teman mereka bernama Adi hendak mendirikan tenda. Namun permintaan itu ditolak oleh Rian. Rian menyarankan untuk bermalam di bulak peperangan, karena di lokasi itu, selain tempatnya luas, dan sangat jarang pendaki yang bermalam di lokasi bulak peperangan. Akhirnya kedua teman Rian sepakat terhadap pilihan Rian. Namun sebelum beranjak mereka salat Isya terlebih dahulu. Rian lebih memilih minum kopi sambil menghisap rokok. Usai sholat, keduanya kaget melihat Rian tengah memegang buah salak. Kemudian mereka bertanya dari mana salak itu didapat. Rian menjawab kalau buah salak itu didapat dari rombongan yang mereka temui. Namun Adi dan Putra tidak percaya sama ucapan Rian. Akhirnya perdebatan buah salak yang didapat Rian tidak mereka teruskan. Ketiganya memilih untuk tetap kompak dan melanjutkan kembali perjalanan menuju Bupakan Menjangan. Setibanya di Bupakan Menjangan, mereka pun segera mendirikan tenda. Namun rupanya anggapan Rian bila di bulak peperangan sangat jarang ada pendaki, rupanya keliru. Di lokasi itu ada 4 tenda milik pendaki yang sudah terlebih dahulu berdiri. Setelah tenda selesai, mereka pun langsung memilih untuk beristirahat. Tepat jam 23 waktu Indonesia Barat, Rian terbangun karena mendengar suara ribut di luar tenda. Rian menduga ada tim rescue yang tengah mengevakuasi pendaki melintas. Rian berusaha membangunkan kedua temannya. Namun kedua rekannya itu tidak bangun. Karena penasaran, Rian keluar tenda. Saat keluar tenda, Rian melihat ada api unggun dan orang lalu lalang. Setelah diperhatikan seperti pasar dengan berbagai macam dagangan. Dan di saat tengah memperhatikan orang berjualan, Rian terkejut saat melihat nenek yang menawari dirinya buah di stasiun Solo Jebres ada di situ. Dan saat melihat Rian, nenek itu memberikan salak pada Rian. Saat memberi salak, nenek itu berkata kembali seperti apa yang diucapkan di stasiun. Begitu salak diterima oleh Rian, dan salak itu hendak dimakan, tiba-tiba api itu mati dan berganti menjadi obor yang sangat banyak. Dan saat itu juga, para pedagang menatap tajam ke arah Rian. Karena takut, Rian pun membuang salak dan berjalan mundur ke dalam tenda. Saat hendak sampai di tenda, tiba-tiba wajah pedagang itu berubah menyeramkan. Ada yang lidahnya panjang, matanya melotot dan ada yang menenteng kepala.